Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat IT dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, serta tetap bersemangat dalam berkreasi dan berkarya dan mengupgrade wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Pada video kali ini saya akan coba kembali berbagi bagaimana cara membuat media pembelajaran sederhana menggunakan fasilitas Microsoft Office PowerPoint Presentation. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada Sobat IT yang lain agar memberikan manfaat yang lebih banyak. Jangan skip video ini jika Sobat IT ingin menguasai atau bisa sedikit membuat media pembelajaran ini. Baik, di sini saya sudah sediakan atau sudah buka PowerPoint-nya. Saya coba ganti dulu temanya ya di menu desain. Saya coba ambil yang ini, kemudian yang gelap ya. Jadi pada video kali ini kita masih menggunakan fitur hyperlink, action, dan trigger ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara mengolahnya. Di video kali ini saya lebih langsung saja ke praktiknya ya Sobat IT. Silahkan disimak pelan-pelan, semoga Sobat IT bisa memanfaatkan fiturnya nantinya. Baik, kita coba di slide 1 kita beri judul latihan 1. Silahkan sesuaikan ukuran, jenis huruf dan warna, tata letak ya. Kemudian karena ini slide baru, maka transisinya kita matikan dulu on mouse click-nya ya. Ya, kita masih menggunakan cara ini karena on mouse click harus mati di setiap slide. Berikutnya di sini untuk subtitlenya, misalnya matematika. Kemudian saya coba perbesar. Berikutnya di sini ada objek teks ya. Berarti dalam animasi kita tambahkan dulu untuk animasinya. Kemudian kita pilih saja yang split ya. Kemudian jangan lupa untuk startnya kita rubah selalu menjadi wait previous. Dengan durasi disesuaikan saja. Jika merasa terlalu cepat silahkan dikurangi. Semakin besar angka durasi semakin lambat proses animasi entrance-nya. Berikutnya kita bikin dulu slide kedua dengan insert new slide. Saya coba pilih blank. Kemudian saya masukkan lagi text box. Oh ya, ini slide baru lagi dan ini tidak menduplikat, jadi transisinya kita matikan dulu on mouse click-nya. Oke, kita masukkan ulang untuk text box-nya. Kita gambar di sini. Ini tentang soal saja ya. Berapakah luas persegi? Misalkan seperti ini. Lalu kita tampilkan sebuah gambar persegi di bagian bawahnya. Kemudian karena persegi harus sama ukurannya, saya coba ambil 2,5 inci. Biarkan saja inci, tidak masalah. Kemudian saya coba warna kuning seperti ini. Terlalu tebal ya. 3 saja. Kemudian hitam. Kemudian kita kasih angkanya ya, karena harus tahu salah satu sisinya, katakanlah 4 cm. Kemudian kita taruh di bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita beri efek dan kita matikan on mouse click jika objek baru seperti ini, karena kita baru membuat ya, belum ada menduplikat teks ya. Kita seleksi aja semuanya ya, seperti ini. Jadi ini semuanya terseleksi ya, mulai dari teks box pertama, persegi, dan ukurannya. Cara menyeleksinya adalah seperti ini. Kita pilih dulu di objek pertama ya, di 4 cm atau yang paling atas ya, silahkan.
Berikutnya tekan kontrol dan tahan, kemudian cari objek berikutnya ya. Ini saya ambil objek persegi, kemudian saya klik. Ya, jadi objek pertama tetap dalam kondisi terklik ya, tidak terlepas. Nah, hati-hati pada waktu pengambilan objek berikutnya, pastikan tandanya berubah menjadi tanda panah dan ada tanda plusnya di bagian kanan atasnya ya. Kalau kita bergerak sedikit, tanda plus itu akan hilang ya, seperti ini. Jika sudah mendapatkan tanda ini, silahkan tekan klik lagi dengan kondisi kontrol masih dalam keadaan ditekan. Jadi ketiga objek ini diseleksi semua. Kemudian kita beri animasi float in, fly in aja ya, seperti ini, supaya langsung bersamaan cara men-setting startnya. Kita ganti saja di sini dengan with previous ya, jadi tidak usah satu-satu. Kemudian di sini kita coba memberi opsi ya. Di sini kita duplikat saja gambar perseginya, namun dikecilkan ukurannya. Nah, di sini saya coba ganti bentuknya dengan pentagon ya, seperti ini. Kemudian saya sisipkan teks di dalam objek ini. Misalnya A14. Ya, karena kuning warnanya, hurufnya tidak kelihatan soalnya ya, putih. Kita ganti saja dengan hitam. Kemudian kita perbesar sesuai objek pentagonnya, seperti ini. Berikutnya tinggal kita copy saja. Ya. Karena tanda atau objek pentagon ini hasil dari duplikat persegi, maka tidak perlu kita setting untuk with previousnya dan animasinya. Kalaupun mau dirubah, mungkin animasinya saja ya, kita coba ambil splitnya seperti ini, atau kalau mau satu-satu dengan bentuk yang berbeda silahkan ya. Kemudian di sini saya coba mengganti warnanya saja. Saya coba berwarna-warni biar sedikit menarik. Oranye ya. Kemudian lagi inilah. Kemudian lagi di sini saya coba cek dulu di panelnya ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada panel ya. Kalau kita klik animation pane di menu animasi, nah di sini akan muncul daftar atau settingan untuk objek yang ada dalam slide ini ya. Jadi kalau kita klik A, dia akan muncul di sini. Nah, ini kita ganti dulu untuk opsinya A, B, C, D, termasuk isinya juga. Oke, seperti ini. Kalau mau mungkin menyamakan ukuran ya, ini boleh ditarik seperti ini supaya mungkin agak presisi ya. Nah, kemudian ini saya duplikat lagi seperti ini. Kemudian untuk posisinya saya taruh di belakang. Nah, seperti ini. Ya, untuk warna bisa dirubah lagi ya, disesuaikan saja dengan keinginan masing-masing. Kemudian lagi saya coba rotasi secara horizontal supaya berlawanan ya, ini hanya untuk mempercantik tampilan saja. Nah, kemudian di sini kita ganti tulisannya. Di sini jawabannya adalah B ya, maka di sini kita coba berikan keterangan jika dia memilih A, nantinya akan muncul salah gitu ya. Oh, ini salah. Atau mungkin bisa diganti dengan teks yang lain kurang benar atau apa gitu ya. Berikutnya lagi
Nah, cara men-settingnya begini ya Sobat IT. Nanti kalau slide ini ditampilkan, tulisan ini tidak akan muncul kalau mereka tidak memilih salah satu jawabannya. Nah, kita coba dari salah yang di poin A ya. Klik. Nah, di sini akan tertandai bahwa settingan untuk tanda ini adalah di bagian ini. Kita pilih di drop down-nya, di sini ada panah ya. Klik, kemudian pilih timing. Di bagian trigger, di sini ada start effect on click off ya. Kita coba geser. Sekali lagi ceritanya, objek pentagon salah yang pertama ini dia akan muncul jika peserta didik kita memilih jawaban A. Oke, kita coba start effect if jika ya, kita cari objek ini yaitu di 14 ya, yang isinya 14. Kita pilih saja yang A. Begitu seterusnya, kita yang benar, yang B ya, yang benarnya, klik drop down-nya, timing, trigger, start effect on click off, pilih yang 16. Ya, di sini ada pentagon yang ke-6 ya. Berarti ini objek ke-6 dari slide ini yang isinya tentang B16. Oke. Kemudian salah yang ketiga ya. Jadi ini diklik dulu ya Sobat IT yang mau dijadikan objek ini, kalau diklik muncul, ini diklik dulu. Kemudian drop down, timing, trigger, start effect on click off 18. Selanjutnya salah yang D ya. D di sini, timing, trigger, start effect, kemudian pilih yang 20. Oke, supaya lebih memahami kita coba play dulu ya slide kedua ini. Oh, maaf, di sini kita belum with previous ternyata. Oh, salah. Ini tidak usah ya. Yang di sini saja. Oke. Nah, kalau ini jangan di with previous ya Sobat IT, karena ini akan muncul jika ini diklik gitu ya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang 4 objek pentagon ini adalah sebuah tombol ya Sobat IT, tapi kita tidak menggunakan hyperlink dan action, tapi menggunakan trigger ya. Jadi pentagon yang sebelah kanannya tidak akan muncul ya kalau dia tidak memilih salah satu dari 4 ini. Kita coba saja, misalnya anak didik kita milih 18 misalnya, kemudian dia mengklik 18, maka akan muncul keterangan bahwa mereka atau dia salah memilih jawaban. Kemudian kita pilih 16 yang benarnya misalnya. Nah, seperti ini ya Sobat IT. Jadi objek pentagon atau keterangan di sebelah kanannya akan muncul jika opsinya diklik. Oke, kita keluar dulu. Karena kita menggunakan fitur on mouse click-nya dinonaktifkan, maka kita harus menggunakan sebuah tombol untuk bisa bertransisi slide ya. Kita gunakan saja fitur action button di bagian Shapes ini yang kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya pilih yang next, atau bisa menggunakan kata next ya untuk jadikan tombol. Oke, ini karena sudah next slide, saya oke saja. Saya taruh di sebelah kanan bawah. Di sini saya gunakan variasi hitam putih ya. Oke, kemudian kita coba slide kedua ya. Supaya slide ketiganya tidak terlalu banyak mengedit, kita duplikat saja slide yang kedua. Copy, paste. Jadi kita tinggal edit soalnya, edit bangun datarnya kalau mungkin dirubah ya. Kemudian edit opsi jawaban, kemudian edit juga pilihan atau keterangan jawaban. Kita coba saja di sini berapa luas segi panjang ya. Misalnya ini soal nomor 2.
Kemudian karena persegi panjang, kita coba rubah objeknya seperti ini. Di sini 4, panjangnya misalnya lebarnya adalah 2. Kemudian jawaban misalnya 8, 7, maaf, C6, D-nya 5 ya. Seperti ini. Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah 8 ya. Jadi kita ganti saja teks, tinggal ganti teksnya saja ya. Tidak perlu mengedit lagi tatanannya. Oke, seperti ini. Kita coba mainkan ya sobat IT. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia mengklik 8, maka akan muncul keterangan benar. Jadi ini bisa diklik lagi. Nah, baru ketahuan salahnya. Oke, kita cukup 2 saja. Nah, kita mungkin bisa menambahkan ya di sini tombol next dulu. Ya, kita duplikat saja dari slide pertama ya, karena next selalu halaman atau slide berikutnya, maka tidak perlu di set ya. Ini biasanya pasti slide berikutnya, kecuali memang tombol next ini meloncat atau tidak berurutan slide-nya ya. Misalnya kalau dari slide 1 ingin slide ketiga, maka harus diganti di bagian action-nya. Nah, di sini kita pilih slide, kemudian pilih slide yang dituju. Nah, silahkan sobat IT ingin mencoba yang lainnya, silahkan di copy saja duplikat slide yang sudah ada, tinggal ganti saja soalnya barangkali ya, kemudian ganti opsi jawaban. Oke, mohon maaf nih suaranya agak sedikit terganggu ya, saya memang lagi kurang fit. Nah, di sini saya akan coba kasih semacam ini ya, petunjuk cara penyelesaian barang ya, dengan cara mungkin menambahkan sebuah keterangan. Di sini saya kasih tombol baru. Barangkali isinya adalah seperti ini ya. Untuk sobat IT bisa disesuaikan saja inginnya, mungkin di situ tombol apa ya. Ceritanya adalah ini untuk memberikan koreksi jika anak mungkin salah ya, atau benar nggak masalah. Jadi mereka bisa mencek rumusnya itu sebenarnya bagaimana atau cara menyelesaikannya bagaimana. Ya, di sini jadi saya coba tambahkan cara perhitungannya ya, jadikan tombol. Nah, kemudian saya ambil slide keduanya, kemudian saya paste di bagian bawah sini ya. Jadi ceritanya nanti cara perhitungan ini akan menuju ke slide keempat. Oke, kemudian kita coba hapus objek yang ini ya, kecuali yang 16, karena yang 16 ini yang benarnya seperti ini. Kemudian kita taruh di bawah. Kemudian untuk ininya kita taruh atas, karena sekarang dia bukan tombol lagi ya. Untuk tata letak silahkan disesuaikan saja ya sobat IT semua. Jadi mungkin ya seperti ini, diketahui panjang sisi persegi 4 cm, kemudian rumus luas 4S atau 4 kali sisi ya. Kemudian mungkin bisa diluruskan di sininya
pakai sama dengan ya, 4 kali 4 16 cm. Oh maaf ya, tadi saya ketinggalan di sini ada cm perseginya ya. Ya sobat IT bisa edit sendiri ya, mungkin ini hanya sekedar contoh saja. Oke, jadi jawaban benarnya boleh di copy lagi, taruh di sini, atau kita copy secara slide saja supaya tidak terlalu banyak editingnya. Kemudian kita taruh di tengah mungkin seperti ini. Oke, kita coba actionkan tombol cara perhitungan ini ke slide keempat ya. Klik objeknya, kemudian insert, action, hyperlinknya aktifkan, kemudian pilih slide keempat pilih karena tujuannya adalah slide 4, kemudian oke lagi. Nah kalau kita tidak memberikan efek animasi ya, ini tidak masalah ya, kita tidak perlu mengganti startnya jadi on atau with previous, dia akan langsung muncul seperti ini ya, tanpa ada animasi ya, dia akan muncul. Jadi misalnya ceritanya si anak adalah menjawab 20, yang mana jawabannya adalah salah, lalu mereka mencoba mengklik cara perhitungan sehingga akan muncul keterangan atau cara menghitungnya seperti ini. Nah kemudian di sini kita berarti perlu tombol kembali ya sobat IT ya. Kita taruh di sini. Oh ini tidak perlu ya, karena sudah muncul, atau kita matikan triggernya ya. Kita coba cek. Nah seperti ini. Atau tidak usah ya, seperti ini saja. Saya coba ganti bentuknya saja di sini ya. Saya coba ini. Kita cek lagi. Jadi sering-sering melakukan pengecekan di setiap slide-nya supaya tidak terjadi kesalahan dalam alur atau rute dari perjalanan aplikasinya nanti. Saya kasih tombol kembali di sini. Nah, tombol kembali ini secara otomatis dia akan previous ya. Nah, ini kan kalau di slide 4 dia akan mengarah slide 3. Karena kita ingin kembalinya ini ke slide 2, maka kita seperti biasa hyperlinknya sudah aktif, kita ganti jenisnya menjadi slide, pilih slide kedua. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini ya sobat IT. Oke, kita cek dari awal ya. Oke, kemudian next, muncullah soal pertama. Kemudian mereka menjawab. Lalu mencoba mencari penjelasan atau cara menghitungnya. Kita klik cara perhitungan. Muncul cara menghitungnya. Jika sudah, kita kembali. Maaf, di sini mungkin lebih baik tidak ada tombol next ya. Lebih baik kembali saja. Jadi kita hapus saja di slide 4 ini tombol next ya. Lebih bagusnya dia kembali saja. Kita coba ulang. Oke, kemudian lagi next. Aduh salah misalnya ya. Aduh salah lagi nih. Salah terus gitu kan. Lalu mereka cari pembuktian. Nah, seperti ini. Setelah tahu dia akan kembali gitu ya. Tidak ada tombol next dan kembalinya hanya ke slide 2. Oke, kemudian mereka akan memilih jawaban yang benar mungkin, atau bisa melanjutkan soal berikutnya. Berapakah luas persegi panjang? Ya, 8 benar. Oke, seperti itu ya. Silahkan untuk rutenya atau kerangkanya bisa di setting sendiri, dikaryakan sendiri. Sedemikian menarik ya. Menggunakan fitur trigger sebenarnya sangat mudah ya. Kita coba dengan contoh yang berbeda. Misalkan sebuah soal dengan sebuah gambar ya. Kita coba ambil gambar di sini.
Saya duplikat. Ya, ini katakanlah sebuah kuis ya misalnya. Kemudian kita kasih penutupnya supaya nanti kesannya dia berkotak-kotak, kemudian terlindungi. Mungkin begini ya. Terserah ini jumlahnya berapa. Yang penting dia bisa menutupi ya. Seperti ini, kita copy saja. Oke, supaya cepat ini saya crop ya, seperti ini. Nah, jadi gambar kucing ini terlindungi oleh beberapa bentuk persegi panjang ini ya. Ini saya coba kasih warna-warni supaya untuk pembeda ya, pembeda warna. Mas Kirun, permisi Mas Kirun, ada panggilan. Oke, kemudian saya coba warna seperti ini. Nah, kemudian silahkan ditambah sebuah objek ya di sini, seperti ini, atau memberikan penomoran terhadap kotak ini ya, atau persegi panjangnya ini. Mas Kirun, permisi Mas. Kemudian saya duplikat saja. Seperti ini. Intinya kita memberikan penomoran terhadap kotaknya ya. 2, 3, 4. Jadi ini bisa dibikin semacam kuis ya, mungkin untuk hiburan, refresh ya. Karena ini hanya contoh, mungkin desainnya kurang menarik ya, nggak masalah. Yang penting teknik membuatnya bisa membuatnya ya. Oke, caranya adalah ini kalau kita slide, ada dana mas. Tampilnya seperti ini ya, kucingnya tidak ada animasi, kemudian kotak juga tidak ada animasi. Yang perlu kita bikin adalah bahwa kotak ini akan hilang jika nomor 1 ini diklik gitu ya. Kita coba, dia harus punya animasi exit ya, karena keluar ya. Ada dana masuk. Ya, untuk animasi exitnya silahkan disesuaikan saja sesuai keinginan sobat IT ya. Di sini saya coba ambil stretch ya, stretchy. Oke. Nah, kemudian di bagian panelnya kita coba rubah timingnya ya, triggernya ini berdasarkan 1. Oke, kita coba play. Kalau diklik 1, kotaknya akan hilang ya. Dan seterusnya ya, kotak ini jika nomor 2 diklik, kotak ketiga jika angka 3 diklik gitu ya. Jadi silahkan di setting, kasih efek dulu, karena nanti dia akan hilang maka kita harus menambahkan exit ya. Plot down misalnya supaya cepat saja. Di sini saya tambahkan triggernya berdasarkan angka kedua seperti ini. Kita coba play. Nah, ceritanya misalnya nih, kita kasih kuis. Sang peserta hanya diperbolehkan misalnya membuang 2 kotak misalnya.
Kemudian mereka milih kotak ke satu, kita klik satu supaya terbuka. Mungkin bisa dipancing yakin misalnya kan, klik satu. Kemudian 2, klik 2. Lalu dari pertanyaan mungkin ya, binatang apakah ini misalnya. Nah ini karena yang 3, 4 dan sampai 8 belum diedit, maka ini belum aktif untuk tombolnya ya. Oke, kita coba selesaikan. Add animation, exit, kemudian float down saja yang cepat. Di sini saya acak saja ya exitnya. Di sini sebenarnya sudah bisa memilih exit. Di sini layout boleh. Atau di sini juga boleh ya, ada exit juga. Split. Shape. Kemudian whip, acak saja. Yang penting exit ya sobat IT, exit, harus exit karena dia keluar akan hilang ya. Oke, seperti ini ya settingannya. Klik dulu kotaknya, kemudian di sini akan tampil ya drop downnya seperti biasa. Timing, trigger seperti yang sebelumnya tadi, dia adalah angka 3 ya, 3. Oke, kemudian yang 4, ya, kemudian 5, oke, kemudian 6, nomor 6. Oke, kedua lagi ya. Untuk jenis efeknya harus exit karena dia harus hilang agar gambar terlihat ya yang ada di belakangnya. Terakhir 8. Oke, kita coba mainkan. Oh ya, ini di transisinya kita matikan on mouse clicknya. Oke, misalnya dia memilih nomor 8 ya, seperti ini. Kemudian dia memilih nomor 5. Misalkan hanya diperbolehkan memilih 3 misalnya. Nah maka dia harus menebak misalnya gambar apakah ini, seperti itu. Ini hanya contoh saja draft, nanti untuk pengembangannya silahkan sobat IT lakukan editing sendiri ya untuk menambah keindahan ya, variasi-variasi slide-nya, variasi animasinya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya buat hari ini. Semoga memanfaatkan sobat IT semua, bisa menambah wawasan dan pengetahuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atas segala kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.